Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Korupsi adalah masalah yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, dampak negatif dari korupsi tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan melemahkan institusi-institusi demokrasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cimeim Husnul Keisha, calon duta hukum dan HAM Jawa Barat 2024 dari SMA Negeri 1 Kota Depok. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di kelas 10 dan aktif dalam berbagai macam kegiatan akademik maupun non-akademik. Stay positive, attitude is everything adalah moto hidup saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama, kita akan mengupas tentang pengertian korupsi dan dampak negatifnya bagi suatu bangsa dan negara. Yang kedua, kita akan membahas tentang nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembahasan terakhir adalah pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi itu berasal dari bahasa Yunani, korupsio, yang artinya adalah buruk. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Definisi umumnya adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Melalui perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian suatu negara. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga sama pengertian anti korupsinya. Lalu, seseorang itu dapat korupsi karena apa sih? Jadi penyebab korupsi ini secara umum adalah disebabkan oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara-cara yang tidak jujur atau ilegal seperti suap menyuap, penyalahgunaan kekuasaan, dan nepotisme. Dari tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat, itu akan menyebabkan dampak yang sangat buruk maupun bagi masyarakat, orang lain, ataupun suatu bangsa dan negara. Dampaknya itu bagi bangsa dan negara, yang pertama kita bisa lihat dari aspek ekonomi. Lusunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, meningkatnya hutang negara. Yang kedua adalah aspek pemerintahan suatu negara. Dampak korupsi ini adalah matinya etika sosial politik, aturan perundang-undangan tidak efektif, birokrasi yang tidak efisien. Yang ketiga, politik dan demokrasi. Di sini dampaknya itu adalah hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi, hilangnya kedaulatan rakyat, dan fungsi pemerintahan yang mandul. Yang keempat adalah pertahanan dan keamanan, lemahnya alutsista dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah kerugian paling besar. Apa sih kerugian paling besar? Yaitu rakyat yang tidak percaya pada pemerintahan negaranya. Karena banyaknya ketidakadilan di mata hukum dan kemiskinan di masyarakat merajalela, masyarakat akan bersikap skeptis dengan segala peraturan dan pemerintahan di Indonesia. Lalu dari pengertian dan penyebab serta dampak yang kita sudah bahas, selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi atau bisa disebut juga prinsip. Prinsip pertama adalah kejujuran. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi pencegahan integritas pada diri seseorang. Tanpa adanya suatu kejujuran, seorang bisa menjadi pribadi yang memiliki integritas dan usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi yang lain. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, atau dalam kata lain adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Lalu yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas ini menunjuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanatnya. Nah, nilai-nilai anti korupsi yang lain itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Akan kita bahas di penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana sih kita dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi tersebut? Yang pertama, jujur. Jujur adalah sikap yang menggambarkan kejujuran, ketulusan, dan ketetapan dalam berbicara atau bertindak sesuai dengan fakta dan nilai-nilai yang benar. Contoh penerapan ini adalah memberikan informasi yang akurat, tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain, dan mengakui kesalahan saat melakukan kesalahan. Yang kedua, peduli. Peduli adalah sikap perhatian, empati, dan responsif terhadap keadaan atau kebutuhan orang lain, lingkungan, atau isu tertentu. Contohnya, membantu sesama ketika membutuhkan bantuan, mendengarkan dengan empati saat orang lain mengalami kesulitan, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri adalah kemampuan seorang untuk bertindak, berpikir, dan melakukan sesuatu secara mandiri tanpa terlalu banyak bantuan dari orang lain. Contohnya adalah seorang siswa yang belajar secara mandiri untuk memahami materi pelajaran tanpa harus meminta bantuan dari orang lain ataupun guru. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk mematuhi aturan, menjaga ketertiban, dan konsisten dalam tindakan atau perilaku. Contohnya adalah kita menjaga pola makan atau kita mengikuti jadwal pola makan, tidur yang teratur, pengaturan keuangan bijak, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kewajiban untuk bertindak dan menanggung konsekuensinya. Contohnya adalah tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya, dan memenuhi komitmen yang telah dibuat. Yang keenam adalah kerja keras. Upaya maksimal konsisten dalam bekerja untuk mencapai tujuan. Contohnya ini adalah tekun dalam belajar,
berlatih secara teratur dan bekerja keras di tempat kerja. Yang ketujuh adalah sederhana. Sederhana dalam anti korupsi mengacu pada prinsip-prinsip yang jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya korupsi. Contoh, kita bisa menerapkan hal-hal ini. Hal kecilnya antara lain berpakaian tidak berlebihan, belanja tidak boros, memanfaatkan fasilitas dengan sebaik-baiknya, sesuai kebutuhan dan tidak berfoya-foya. Yang kedelapan adalah berani. Berani adalah keberanian untuk bertindak atau menghadapi situasi yang menantang tanpa rasa takut. Contohnya ini, berani untuk melawan atau melaporkan tindakan korupsi meskipun mungkin menghadapi tekanan atau risiko negatif sebagai akibatnya. Yang ke-9 atau yang terakhir, adil. Bertindak dengan tanpa memihak dan tanpa prasangka. Contoh dalam penerapan adil ini adalah misalnya dalam pembagian tugas rumah. Kita setiap anggota rumah memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk mengerjakan tugas yang mereka miliki tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Lalu dari banyaknya dampak dan peristiwa tindakan korupsi atau tipikor, kita bisa mencegah secara dini di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat itu, yang pertama, membuat kebijakan dan prosedur yang transparan dalam pengelolaan dana sekolah atau organisasi masyarakat. Yang kedua, melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas kepada siswa, guru, dan masyarakat secara umum. Yang ketiga adalah menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan dana. Yang keempat adalah membangun mekanisme pengaduan yang aman dan dapat diakses oleh semua pihak untuk melaporkan praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah melibatkan seluruh stakeholder, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan anti korupsi dari Cimei Ilmu Husnul Keisha. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita dapat terhindar dari kegiatan atau tindakan korupsi yang dapat menyeret kita ke dalam hukum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.